Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlin Aprina S. dari Program Studi Proteksi Tanaman Angkatan 2022 dengan NIM 05081182227060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kandungan udara dan air serta pergerakannya dalam tanah. Baik, di sini saya akan menjelaskan kandungan udara dan air serta pergerakannya dalam tanah. Arti dan peran udara dalam tanah. Udara dalam tanah terjadi karena adanya campuran gas yang mengisi ruang pori-pori tanah. Komposisi ini berbeda dari udara atmosfer karena adanya aktivitas dan kondisi fisik tanah. Tanah juga berperan dalam mendukung berbagai proses biologis dan fisik yang esensial untuk kesehatan tanah dan juga tanaman. Kandungan udara dalam tanah. Jadi, terdapat 4 kandungan yang ada dalam tanah. Yang pertama, oksigen. Oksigen ini sangat penting untuk proses respirasi akar tanaman dan juga mikroorganisme tanah, di mana kandungan oksigen ini lebih rendah dibandingkan di atmosfer, sekitar 10 hingga 12%. Yang kedua, karbon dioksida. Karbon dioksida ini dihasilkan dari kandungan karbon dioksida biasanya lebih tinggi daripada di atmosfer karena aktivitas biologis. Dan yang ketiga, ada nitrogen. Nitrogen ini merupakan komponen utama udara di dalam tanah, mirip dengan atmosfer dan penting untuk proses-proses biologis tertentu. Dan yang keempat, ada uap air. Uap air ini merupakan kandungan uap air dalam tanah, dapat mempengaruhi kelembapan relatif udara tanah yang hampir mencapai 100%. Selanjutnya ada pergerakan udara dalam tanah. Nah, teman-teman, bagaimana sih pergerakan udara dalam tanah itu? Jadi, pergerakan udara dalam tanah itu dipengaruhi oleh beberapa proses dan juga faktor. Yang pertama, ada difusi. Difusi ini merupakan proses utama pergerakan udara dalam tanah. Dan yang kedua, aliran massa gas. Jadi, ini merupakan pergerakan yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara tanah dan juga atmosfer. Dan yang ketiga, ada pengaruh air hujan. Nah, air hujan ini dapat mempengaruhi pergerakan udara dalam tanah dengan mengisi pori-pori tanah dan mengganti udara yang ada di dalamnya. Dan yang keempat, ada struktur dan juga tekstur tanah. Nah, jenis tanah yang lebih poros, misalnya tanah berpasir. Nah, pergerakan udaranya akan lebih mudah masuk ke dalam tanah dibandingkan tanah yang padat seperti tanah liat. Dan yang kelima, ada aktivitas biologis, di mana aktivitas akar, tanaman, dan mikroorganisme tanah juga mempengaruhi pergerakan udara. Selanjutnya yaitu arti dan peran air di dalam tanah. Nah, kandungan air dalam tanah itu mengacu pada jumlah air yang terdapat di dalam pori-pori tanah. Nah, air ini sangat penting untuk berbagai proses biologis dan juga fisik tanah. Berikut beberapa peran utama air dalam tanah. Nah, jadi perannya itu ada 6. Yang pertama, mendukung pertumbuhan tanaman. Yang kedua, menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, pelarut dan transportasi nutrisi. Yang keempat, regulasi suhu tanah. Yang kelima, mendukung aktivitas mikroorganisme. Dan yang keenam, menyediakan sumber air untuk manusia. Nah, kandungan air dalam tanah itu tergantung pada jenis tanah, kondisi lingkungan, dan juga kelembapan. Berikut merupakan 3 jenis air di dalam tanah. Yang pertama, air kapiler. Nah, air yang tertahan dalam pori-pori tanah oleh gaya kapiler dan dapat digunakan oleh tanaman. Dan yang kedua, air gravitasi. Air yang bergerak ke bawah melalui tanah karena pengaruh gravitasi dan biasanya tidak tersedia bagi tanaman. Dan yang terakhir, air higroskopis. Air ini sangat erat terikat pada partikel tanah yang tidak dapat digunakan oleh tanaman. Nah, aspek utama dalam kandungan air dalam tanah itu ada 3. Yang pertama, kadar air tanah adalah jumlah air yang terkandung dalam tanah. Biasanya dinyatakan sebagai perbandingan massa air terhadap massa tanah, ring atau perbandingan volume air terhadap volume tanah total. Dan yang kedua, ada kapasitas lapang, merupakan jumlah maksimum air yang dapat ditahan oleh tanah setelah kelebihan air telah mengalir keluar karena adanya gravitasi. Pada titik ini, tanah memiliki kelembapan optimal untuk pertumbuhan tanaman.
Dan yang terakhir ada titik layu permanen, adalah kadar air minimum di mana tanaman itu mulai layu dan tidak dapat pulih bahkan jika kelembapan tanahnya meningkat. Dan yang selanjutnya, pergerakan air dalam tanah. Nah, pergerakan air dalam tanah ini merupakan proses penting yang mempengaruhi konsentrasi air bagi tanaman, distribusi nutrisi, dan juga kesehatan tanah secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa mekanisme utama pergerakan air dalam tanah. Yang pertama adalah infiltrasi. Infiltrasi ini merupakan proses di mana air permukaan masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Infiltrasi ini dipengaruhi oleh tekstur tanah, struktur tanah, dan kelembapan awal tanah. Nah, selanjutnya adalah perkolasi. Perkolasi ini merupakan pergerakan air ke bawah melalui profil tanah setelah proses infiltrasi. Nah, perkolasi ini terjadi akibat gaya gravitasi yang sangat dipengaruhi oleh konduktivitas hidraulik tanah. Dan yang terakhir adalah kapilaritas adalah pergerakan air melalui pori-pori tanah yang lebih kecil akibat gaya kapiler. Nah, air kapiler ini dapat bergerak ke arah horizontal atau ke atas melawan gravitasi, tergantung ukuran pori-pori tanah. Mungkin itu saja paparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.